Recording is on. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Ya, untuk materi hari ini saya akan masih tetap menjelaskan terkait dengan selection, percabangan atau decision. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan atau ada masukan terkait dengan tugas-tugas yang kemarin. Silakan. Ya, silakan Mas. Jadi gini Pak, kemarin kita itu habis kumpul-kumpul, Ya. kita bahas Pascal bareng. Oke. Nah, Ya. jadi kita mau hari ini tuh gimana ya, kayak sesi tanya jawab kah atau bimbingan gitu, apa yang belum paham nanti kita bahas bareng-bareng gitu Pak. Boleh, silakan. Oke, masukannya bagus sekali. Umpama kayak ya, kemarin Kak saya kurang paham tentang modulus sama div. Nah, itu nanti dibahas lagi di sini. boleh. Jadi gitu Pak. Boleh Mas, silakan. Oke ya. Oke, berarti ada masukan dari teman-teman ya, dari teman-teman kalian. Barangkali masih ada yang belum paham mulai pertemuan pertama sampai sekarang, silahkan ditanyakan ya. Akan saya jelaskan lebih rinci. Bagi yang sudah bisa, ya mohon maaf, mungkin bisa membantu saya untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain. Jadi agar materi ini tidak tidak mubadir ya, materi-materinya agar bisa dikuasai, bisa dipahami oleh semua mahasiswa. Ya. Jadi yang hadir nanti bisa mengomentari ya, kalau yang sudah merasa bisa, dan akan saya tambahkan, saya catat sebagai nilai plusnya di pertemuan minggu ini. Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab. Silakan, terima kasih Mas ya masukannya. Oke, monggo, silakan. Jangan malu-malu bertanya. Ya. Dan saya jelaskan semua. Sebelum berlanjut ke materi-materi yang lebih susah nanti, lebih sulit. Oke, silakan Mas. Mbaknya mungkin, Mas atau Mbak, silakan. Kalau dari saya masih itu Pak, kemarin tuh kita sama teman-teman itu berdebat soal modulus sama div Pak. Oke, iya Mas. Yang ditanyakan yang bagaimana? Yang ditanyakan Mas? Cara penghitungannya. Cara perhitungannya, ya kan perhitungannya div itu kan hasil bagi, modulus sisa hasil bagi. Artinya yang belum sisi pahamnya itu yang bisa lebih detail lagi di apanya. Hasil bagi, div itu kan hasil bagi, jadi nilai bulatnya saja. 10 dibagi 3, nilai bulatnya adalah 3. Gitu. Kalau modulus, hasil bagi 10 dibagi 3, hasilnya berapa? Kalau ada sisa, ya itu sisanya. Kalau tidak ada sisa, ya berarti hasilnya adalah 0. Gitu. Misalkan 9 modulus 2. 9 bagi 2, ketemu 4, yaitu 8. Ya, sisanya 1, berarti hasilnya adalah 1. 9 modulus 2 itu adalah 1. Mungkin lebih detail lagi, mungkin bisa ditanyakan terkait dengan ini. Seperti apa yang belum paham. Jangan malu-malu ya, nggak apa-apa. Silakan, supaya bisa paham. Ya, Mas, tadi yang bertanya bagaimana? Ya lumayan sih Pak. Ini mungkin teman-teman yang kemarin debat-debat itu jadi juga pertanyakan juga. Iya. Mas Fik. Oke, nggak apa-apa. Kita ya, jangan malu-malu. Di share screen aja Mas Fik. Itu lebih baik. Oke. Iya, benar Mas. Share screen saja. Monggo Mas nek sampean mau share screen. Ya, jangan ya. Sharing ya. 25. Kita diskusi santai saja. Jadi kemarin itu yang diperdebatkan kok kayak modulusnya itu lebih itu Pak. Lebih seumpama 25
25 modulus 50 gitu kemarin anak-anak, Pak. Oke, sebentar. Nek kalian nggak bisa share screen, saya saja yang share screen ya. Bentar. Oke, pelan-pelan ya. Nah, ini memang harus paham karena dasar. Jadi benar sekali kalian menanyakan seperti ini. Jadi pas nggak paham, langsung ditanyakan. Akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Oke, sebentar. Share screen-nya. Share screen saya sudah terlihat? Oke, ya, terlihat ya? Pak. Oke. Sudah terlihat, Pak. Oke, Mas. Bisa dibantu gimana tadi? Contoh, misalkan diawali saja, mungkin nanti bisa lebih panjang diskusinya. Oke, gimana Mas? Tadi 25. 25 modulus 50 gitu, Pak. 25 modulus 50. Iya. Iya, Pak. Nah, kalau seperti ini, kalau tidak bisa, berarti kan sisa. Berarti hasilnya adalah 25. Contoh, lagi, oke ya, enggak apa-apa, pertanyaannya bagus. 49 modulus 50, maka hasilnya, karena belum terpenuhi 50, maka hasilnya adalah 49. Gitu, karena modulus adalah sisa hasil bagi. Kenapa? Bukan satu berarti ya, Pak? Bukan. Jadi gini, kan modulus itu kan sisa hasil bagi. Nah, sekarang 49 dibagi 50 hasilnya berapa? 0. Sisanya berapa? 49. Maka yang diambil adalah sisa ini. Gitu. Contoh lagi, 51 modulus 50 gitu ya. 51. 51 modulus 50 sama dengan 51 modulus 50 berapa? 1. Ya. Sisanya, iya sisanya 1, maka hasilnya adalah 1. Itu. Kalau kurang dari modulusnya, maka itu dianggap sisa. Saya ambil contoh lagi. 4 modulus 7 sama dengan berapa? Sisanya 4 dibagi 7, 0. Sisanya 4. Jadi hasilnya adalah 4. 0, sisa 4. Nah, sisanya, karena modulus itu adalah sisa hasil bagi. Ini adalah hasil bagi. Oke, jadi sebentar. Oke, di sini saya kasih penjelasan. Yang di sini adalah div, yang di sini modulus. Ya, jadi lurusnya itu ya seperti ini. Gitu Mas. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan modulus dan div. Jadi misalkan 49 div 50, maka hasilnya 0. Nah. Kemudian 51 div 51 div 50, maka hasilnya 1. Karena div itu adalah hasil bagi. Kalau modulus, sisa hasil bagi. Oke, begitu. Silakan ditanyakan lagi kalau masih kurang jelas. Nanti bisa diulangi ya bagi yang baru bergabung, bisa dilihat di hasil rekaman di YouTube. Silakan Mas tadi yang bertanya atau yang lain. Jika belum paham saya ulangi lagi ya. Jangan malu-malu. Ayo, gimana? Ini masih dasar, ya? Enggak apa-apa. Silakan kalian bertanya jika kurang jelas. Gimana, Masnya? Terutama yang bertanya. Yang ini Pak, yang 51 modulus 50. Ya, gimana? Sisa 1 itu gimana Mas? Lah ya Mas. 51 dibagi 50 berapa? 1. Sisanya 1. Jadi hasilnya, oke, hasilnya kalau 51 modulus 50, maka hasilnya adalah 1. Ini adalah cara berpikirnya. Kemudian kalau yang seperti ini, 51 modulus 50,
maka yang diambil adalah sisanya 1. Kalau 51 div 50, maka hasilnya juga 1. Makanya ini kan kolomnya ini saya luruskan div. Nah, yang kolom yang sebelah kiri itu yang div, yang kanan adalah modulus. 49 modulus 50, hasilnya berapa? 0. Nah, ini yang 0 ini bisa dipakai untuk div. Kalau ini diganti div, maka hasilnya 0. Kalau ini modulus, maka hasilnya 49. Gitu. Pembagian, Mas, ya. Pembagian. Gampang kan? Ini 52 div 40. Maka berapa? 52 div 40 berapa, Mas? Yang bertanya tadi? Bentar, Pak. Berapa tadi, Pak? 52. Ini saya cek di share screen, 52 div 40. Ini kalau dihitung di kalkulator nggak bisa. Tinggal ya dilogikakan saja, dihitung sendiri. 52 div 40. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan lagi. Nggak apa-apa salah, Mas. 1 mungkin, Pak. 1, Pak. 1 benar. Kalau 52 modulus 40 berapa? 12. 12, betul sekali. Nah, di situ. Ya, jadi sisanya, kalau modulus itu 52 dibagi 40, yang dimunculkan adalah sisanya. Kalau div yang dimunculkan adalah hasil baginya, yang tidak koma-koma, tidak sisanya. Ya. Kalau tidak sisa, ya 0. Ya, misalkan 80 modulus 40 itu 0. Ya. Saya ambil contoh lagi, 79 modulus 40 berapa? Kira-kira berapa? Salah enggak apa-apa, ya. Jangan takut salah. 0, Pak. Modulus 0. Ada lagi? 39, Pak. 39. Ya. Jadi yang benar adalah 39. Kan sisanya, modulus itu sisanya. 79 dibagi 40, ya kan nggak bisa. Sisanya 39. Modulus 79 modulus 40 itu adalah 1, sisa 39. Maka yang dimunculkan untuk modulus adalah sisanya 39. Gitu. Berarti kalau 79 div 40, 1 ya? 1, betul sekali. Gitu. Jadi kalau div itu hasilnya bukan sisanya. Jadi sisanya tidak dihitung. Kalau kurang dari sebelah kanan, maka semua adalah sisa. Ya. Saya ambil contoh 39 modulus 40, maka 39 juga. Karena kan 39 bagi 40 nggak bisa, berarti kan 0. Nah, maka 0-nya itu adalah div 39, div 40 sama dengan 0. Begitu. Ya. Seperti itu, Mas. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Atau masih bertanya terkait modulus dan div? Maaf, Pak, saya boleh bertanya masalah pertemuan yang ketiga? Boleh, bebas, silakan. Pertemuan kemarinnya, minggu kemarin. Silakan. Ini teman-teman yang lain untuk bab masalah modulus dan div apa sudah selesai semua, teman-teman? Nah, itu ayo. Tidak apa-apa, kita bahas bareng-bareng kan. Tugas itu jangan merasa diberatkan, ya, didiskusikan.
Kalau teman-temannya nggak bisa menyelesaikan, ya diskusi sama saya, nggak apa-apa. Saya bantu, ya, nggak apa-apa. Silakan. Yang lain teman-teman gimana? Udah selesai masalah modulus sama div? Udah pada paham belum? Ayo, yang lain. Oh, masuk konco itu sing dipakakno, kon. Lah iya, wah. Masnya ini NIM-nya berapa? Ya Bapak saya Pak. Iya. 0422 0422 0064. 0064. Namanya? Rohman Satria Pak. Rohman. Iya. Oke Mas. Oke, saya catat nilai plusnya untuk minggu ini. Ini saya kumpulkan ya. Iya. Oke, terima kasih. Karena banyak pertanyaan. Pertanyaan saya belum Pak, maaf. Oh, iya, apa? Yang apa? Terserah. Yang masalah materi pertemuan ketiga untuk tipe data. Iya. Bagaimana? Silakan. Sebentar Pak. Atau mau di share screen ya boleh ya, lebih enak. Biar saya bisa menjelaskan. Atau mau ngomong ya nggak apa-apa, bebas ya. Untuk masalah tipe data bentukan saya kurang paham Pak. Oh, oke. Yang Ya. masalah array sama ya. string. Oke. Terima kasih Mas. Oke, itu saya sudah cukup menangkap maksud dari pertanyaannya. Ya. Share screen saya masih terlihat ya? Siap masih Pak. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan tipe data bentukan, jadi tipe data yang kita bikin sendiri. Jadi tipe data bentukan itu tipe data yang terserah kita mau bikin seperti apa. Ya, itu yang pertama. Tipe data bentukan ini adalah tipe data yang kita buat sendiri. Nah, jadi yang terpenting ini dulu, bisa dipahami belum? Ini dulu dasarnya, tipe data bentukan itu tipe data, kita membuat tipe data sendiri. Oke, itu dulu. Jadi asumsinya tipe data bentukan adalah tipe data yang kita bikin sendiri, kita buat sendiri. Begitu Mas ya. Oke, bisa lanjut. Gitu ya. Oke, kemudian tipe data bentukan itu contohnya adalah array. Ya, array. Kemudian String. Bukan, salah itu. Salah, saya salah tulis. String itu sama dengan char, sama dengan string yang biasa kita bikin. Oh iya Pak. Ya, salah tulis itu. Array, kemudian record. Nah, cuma dua. Tipe data bentukan itu modelnya ada dua, array dan record. Oke, saya jelaskan sekilas ya, karena materinya nanti ini ada sendiri. Materi array itu ada sendiri, materi record itu ada sendiri. Ya. Tapi saya nggak apa-apa, saya jelaskan singkat saja, detailnya nanti di pertemuan berikutnya. Gitu Mas ya. Nah, array di levelnya begini. Antara array dan record itu adalah tetap sama, namanya adalah variabel, tempat penyimpanan data sementara. Oke, nah sekarang variabel ini tingkatannya variabel. Nah, pakai bahasa Inggris saja karena semua bahasa Inggris. Variabel, ya. Kemudian berikutnya tingkatannya array. Berikutnya adalah record. Nah, ini tingkatan sebuah variabel. Jadi variabel itu ada tiga macam. Variabel itu sendiri, kemudian array, dan record. Nah, variabel, oke, ini nanti mungkin bisa agak paham. Variabel, satu variabel, satu nilai. Oke, jadi variabel itu namanya cuma satu, diisi datanya juga satu. Nah, nanti saya jelaskan. Untuk yang array, satu variabel
banyak nilai. Nah, satu variabel, contoh kalau yang variabel, saya punya variabel A, isinya 1. Berarti A itu kalau dimunculkan nilainya adalah 1. Kemudian variabel A saya isi 2. Kalau dimunculkan, maka nilainya 2. Yang satunya sudah nggak ada. Karena maksud dari variabel itu adalah satu variabel, satu nilai. Kalau array, satu variabel, banyak nilai. Contoh, saya punya variabel A. Isinya array yang indeks yang pertama, ini variabel A adalah 1. Kemudian indeks yang kedua nilainya 2. Indeks yang ketiga nilainya 3 misalkan. Maka array A jika ditampilkan maka hasilnya 1, 2, 3. Oke. Saya ambil contoh A ini nilainya 1. Maka hasilnya adalah 1. Kalau kalau variabel satu variabel banyak nilai. Jadi A yang ke-1 isinya 1. Kemudian A yang ke-2 isinya adalah nilainya adalah 2. Kemudian A yang ke-3 isinya adalah 3. Maka kalau ditampilkan ya, di layar, maka munculnya 1, 2, dari di sini saja, sama. Nah, isinya begitu. Nilainya 1. Jadi variabel A, array A, isinya adalah 1, 2, 3. Jika isinya ada lebih dari 1. Contoh, kalau seperti yang di atas, karena sifat variabel adalah satu variabel satu nilai, jika ini A sama dengan 1, kemudian A sama dengan 2, kemudian A sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Karena sifat dari variabel adalah nilai yang terakhir itu yang direkam. Karena nilainya cuma 1. Kalau array, variabelnya 1, nilainya bisa banyak. Nanti yang dimunculkan di layar itu bisa lebih dari 1. Itu kalau array. Oke, variabel dan array bisa dipahami atau kurang jelasnya di mana? Silakan. Untuk variabel sama array sudah bisa paham, Pak. Yang record monggo dilanjut. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang video saya, rekamannya di YouTube ya kalau masih kurang paham. Jadi ini saya jelaskan pelan-pelan bagi yang merasa bisa ya mohon maaf biar teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain bisa paham semua gitu ya. Biar mengerjakan tugasnya tidak repoti yang pinter. Tapi kalau bisa yang pinter direpoti ya. Oke, kalau record banyak variabel, banyak nilai. Nah, ini bahasa saya sendiri supaya mudah dipahami oleh kalian, gitu ya. Kalau cari di internet definisi variabel, array dan record panjang sekali. Jadi pemahamannya supaya kalian lebih paham, saya pakai bahasa saya sendiri. Gitu ya. Jadi record banyak variabel, banyak nilai. Atau Pak, bertanya Pak, sebentar Pak, maaf. Oke, ya, yang dinamakan variabel itu yang mana? Terus yang dinamakan banyak nilai itu yang mana, Pak? Variabel itu yang A. Oke, nilai itu yang 1. Bisa dipahami? Array, nama array itu juga sebetulnya variabel. Yang mana yang namanya array? A. Kurung buka 1, kurung tutup 1. Kurung tutup ya. Kurung buka 1, kurung tutup. Ini variabel ya, atau array. Nilainya 1. Oke, bisa dipahami? Oke Pak. Makasih ya, Pak. jadi yang namanya variabel itu yang
huruf, yang depannya huruf. Kemarin kan penulisan variabel, karena kemarin materinya masih variabel ya, jadi sekarang kalau sudah nanya seperti ini, penulisan variabel, penulisan array, dan penulisan record tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh ada simbol, dan tidak boleh ada spasi. Begitu ya. Jadi kalau sudah nanya seperti ini, saya jelaskan semua nantinya ya. Jadi variabel ini adalah variabel itu yang seperti ini. Huruf pasti depannya huruf, entah huruf besar atau huruf kecil, bebas. Yang penting bukan angka, bukan simbol. Tidak boleh ada spasi. Oke, ya. Sekarang saya jelaskan yang record. Atau gimana? Sudah jelas? Kalau sudah, saya lanjut ke record. Ini Insya Allah udah jelas, ya. Pak. Oke, terima kasih. Nanti kalau masih nggak tanya, kalau masih nggak paham, bisa ditanyakan lagi di hari Jumat, tidak apa-apa. Ya, kita bolak-balik asalkan sudah terlewati, tidak masalah. Silakan kalian tanyakan lagi. Ya. Kalau lebih detailnya, contohnya array itu seperti apa? Ya nanti, ya karena ini adalah materi tersendiri. Ini adalah variabel itu sudah kemarin, kemudian nanti ada materi berikutnya adalah array, kemudian ada record. Ya, jadi saya lanjut. Untuk record banyak variabel, banyak nilai. Jadi kumpulan variabel, nah seperti ini, kumpulan variabel dan kumpulan banyak nilai ini tadi. Itu namanya record. Atau record biasanya dipanggil dengan nama tabel. Nah, lebih gampang itu record sama dengan tabel. Bisa memahami isi dari tabel itu seperti apa? Bisa, Pak. Ya, tabel itu banyak kolom, banyak baris. Bisa di-mute sebentar, Mas? Mengganggu? Oke, terima kasih. Oke, jadi gini, supaya lebih paham, tabel itu banyak baris, banyak kolom, dan banyak baris, biar lebih mudah dipahami. Ya. Banyak kolom, ini adalah variabel. Oke. Kemudian banyak baris, ini adalah array. Nah, jadi antara kumpulan array dan variabel, maka jadi record. Banyak kolom, coba dilihat di tabel, ya, saya ambil contoh di sini, misalkan nomor, nama, alamat, nah gitu aja. Oke, nomor, 1, nama, Adi, alamat, Surabaya. Kemudian nomor 2 B C. Oke, sebentar. Oke, yang ketiga Sidoarjo. Nah, ini yang dinamakan yang kolom itu adalah variabel. Nah, barisnya ini berapa data berisi array. Jadi kumpulan dari banyak. Jadi ini adalah satu variabel, bentuknya adalah array, isinya 1, 2, 3. Jadi seperti ini. Ini berarti nomor, seperti itu ya. Saya ganti. Nomor, saya punya array nomor, isinya adalah 1. Nomor 2, yang kedua isinya 2. Nomor yang indeks ya. Ini di dalam kurawal kotak ini namanya istilahnya adalah indeks atau urutan ya. Lebih gampangnya adalah urutan. Kemudian berikutnya nama yang ke-1, indeks yang ke-1 Adi. Nama indeks yang kedua
isinya budi. Sama, indeks yang ketiga isinya adalah cici dan seterusnya, ya, sampai dengan alamat. Oke, saya lengkapi. Alamat yang ke-1 isinya adalah Surabaya. Dan alamat yang kedua isinya adalah Gresik. Kemudian alamat yang indeks yang ketiga isinya adalah Sidoarjo. Nah, seperti itu. Jadi gampangannya adalah untuk rekod itu asumsinya adalah tabel. Makanya dari array, tipe data array satu tipe data, satu variabel, satu tipe data. Ya. Jadi satu variabel atau satu tipe data. Kalau rekod banyak tipe data. Oke, ya. Jadi istilahnya misalkan rekod nomor, berarti array nomor tipe datanya integer. Array nama tipe datanya string. Array alamat tipe datanya juga string. Jadi kumpulan dari banyak array dikumpulkan jadi satu dengan isinya maka menjadi sebuah rekod. Nah, ini kita membuat tipe data bentukan namanya rekod. Rekodnya namanya apa? Misalkan MHS mahasiswa. Jadi kita membuat tipe data namanya MHS. Gitu. Array misalkan nomornya seperti ini. Saya punya array nomor tipe datanya adalah integer di dalamnya. Maka saya punya tipe data bentukan, nama variabelnya, nama tipe datanya adalah nomor. Gitu. Oke, bisa dipahami. Untuk jelasnya nanti ada materinya tersendiri. Ini sekilas dulu karena belum sampai materi ini. Karena bertanya ya terpaksa saya jelaskan, tapi sekilas saja. Kalau masih belum paham, yang penting Anda pahami ini dulu. Materinya nanti saya jelaskan lebih rinci tiap pertemuan. Ini satu pertemuan sendiri array, satu pertemuan lagi untuk rekod. Gitu. Bagaimana, Mas? Yang bertanya? Sudah, iya Pak, banyak. Oke. Yang lain bisa menanyakan lagi terkait dengan materi-materi sebelumnya yang belum paham. Silakan ya, saya buka, tidak ada masalah. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Terkait Pak absen yang pertemuan ketiga kemarin. Ya, silakan. Punya saya belum dicentang. Punya saya belum dicentang, Pak. Iya, belum saya masukkan. Ya, mohon maaf, belum saya masukkan. Yang minggu kemarin, yang oh gitu ya, maaf, ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang ya gitu, ditanyakan biar tahu progresnya ya. Ya. Ya, dan saya jawab belum saya. Ya, makasih Pak. Ya, oke, terima kasih Mas. Ya, makasih Pak. Menjawab, Pak. Terima kasih juga diingatkan. Mohon Ya. izin menjawab. Oh ya, silakan. Pak Asenan, soal presensi yang di Elina ya Pak, yang klik hadir atau tidak hadir itu toh? Iya, betul. Iya Pak. Nah itu kalau menurut saya sih, ketika kita itu ngeklik hadir, nah itu centangnya itu dicentang manual aja udah bisa kok. Jadi nggak harus nunggu Pak TB yang centang. Pokoknya kita udah ngeklik hadir dan itu dicentang manual. Iya, dicentang sendiri Mas. Oh iya, oke. Makasih. Walah, yang ditanyakan centangan yang di Elinanya ya, bukan. Iya, yang kotak-kotak itu. Karena saya presensinya juga nyentang. Makanya saya bilang belum saya input, belum saya centang. Oke, seperti ini. Ya. Jadi sendiri gitu ya, itu dari dosennya yang ngeting. Makanya punya saya itu saya bebaskan karena bisa nyentang sendiri supaya bisa 100%. Oke. Siap Pak. Makasih Pak. Makasih.
biar saya juga tidak ribet. Nah, biar kalian yang nyentang sendiri lebih enak, lebih yakin. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini banyak infor ya, informatika ya. Oke, sebentar, yang infor. Share screen saya terlihat? Yang Simnaro tidak terlihat ya? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oh, tadi yang notepad ya. Oke, sebentar. Nah, ini karena saya pakai jendela tadi. Seluruh layar saja. Oke, nah ini. Nah, ini kan centangan, Mas. Nah, saya kira centangan yang ini. Ini dari saya untuk presensi kalian. Jadi selain di Elina, kalian presensi, yang hadir dan tidak hadir itu akan saya download berupa Excel, kemudian saya cocokkan NIM-nya. Saya centangi satu-satu. Nah, ini kan sudah minggu ketiga ya. Nah, jadi yang belum hadir bisa dicek di sini. Oke, ini yang infor ya, yang praktikum. Oh ya, yang sekarang ini ya. Minggu kemarin, minggu ketiga berarti sudah dimasukkan. Saya belum merasa nyentang, tapi ini sudah tercentang, berarti fakultas yang menginput. Jadi untuk urusan presensi, mungkin bukan hanya mata kuliah saya saja, untuk urusan presensi yang ada di Simnaro, kalian bisa menanyakan ke dosennya langsung, karena dosen langsung ini saya tunjukkan bisa menginput sendiri, ya, atau dari fakultas yang input. Jadi ada dua yang bisa menginput. Jadi kalian kalau protes, bisa protes ke dosen atau ke fakultas. Begitu terkait dengan absen. Bagaimana? Sudah jelas? Iya Pak, makanya sudah saya centang sendiri tadi Pak. Oh iya, oke, bisa. Dicentang sendiri bisa Mas ya? Sudah Pak. Ya, bisa Pak. Ya, yang lain nggak bisa Pak. Oh iya, itu tergantung dosennya Pak. Ya, kalau saya Oke, Pak. untuk centangannya saya bebaskan. Karena ini terkait dengan bahasa algoritma, pemahamannya itu tidak hanya di perkuliahan. Jadi saya anggap kalian membaca materi atau melihat video YouTube saya dan sebagainya itu sudah saya anggap kalian hadir. Tapi makanya tadi centangannya itu saya bebaskan supaya terekod oleh sistem. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak, permisi mau tanya Pak. Iya, silakan. Mungkin ini sedikit di luar materi sih Pak. Monggo, silakan, tidak apa-apa. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan user mau input angka ya Pak, kemudian setelah angka yang diinput user itu bisa ada tambahan tulisan itu gimana ya Pak? Gimana? Mohon maaf. Misalnya kan kayak, misal kayak user input angka 12. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Oh, ini yang punya Mas Rohman ya. Oke, terlihat ya. Ini sudah ya. Sudah paham ya. Nanti detailnya ada di materi. Oke ya. Terima kasih. Oke Mas, sebentar ya. Gimana? Silakan. Ini Pak. Jadi kan kalau misalkan nih Pak, user mau input angka, kemudian setelah angka itu yang diinput user itu bisa ada tambahan tulisan itu gimana ya Pak? Jadi misalnya kayak user input angka 12 gitu Pak. Kemudian setelah di enter nanti muncul kayak 12 unit itu, jadi setelah input angka itu ada tambahan keterangan itu bagaimana Pak? Saya masih belum paham saya. Sebentar. Misalkan apa contoh realnya? Misalkan masukkan apa gitu Mas? Apa contohnya? Misalkan kayak kemarin itu yang suhu gitu. Oke, terus gimana? Nah, kan kalau kan kita input angkanya Pak, jadi kan 5. Jadi 5 kan ada kan gini berarti, sebentar, Pak jelas. Masukkan suhu 12 Celcius. Gini. Ini yang diinput. Gitu. Atau bagaimana? Iya benar gitu Pak. Jadi kan nanti yang ke input kan cuma angka 12-nya itu Pak. Kalau misal ditambahin keterangan Celciusnya itu pakai bagaimana Pak? Pada saat ditampilkan atau pada saat input? Kan ini ya, kalau saat ditampilkan.
Jadi setelah diproses begitu. Iya benar Pak, setelah proses. Oh, berarti gini. Berarti kan masukkan suhu, misalkan kan gini, inputnya ya. Yang ini seolah-olah yang muncul di layar. Kemudian di-input oleh user 12. Gitu Mas ya. Kemudian di-enter, muncul, misalkan saya ambil contoh, 12 Celcius, itu sama dengan, contoh saja, saya tidak hafal rumusnya, misalkan 17 Fahrenheit. Nah, begini. Ini outputnya. Jadi setelah 12 diisi, di enter, muncul seperti ini. Itu begitu yang diinginkan. Bukan sih Pak, yang saya maksud itu yang maksudnya masukkan suhu nanti yang pas di enter itu kan keluar langsung 12 Celcius gitu loh Pak. Iya. Jadi kan kemarin kan. Bagaimana? Tidak apa-apa. Mungkin Pelan-pelan. menurut saya itu Pak, maksudnya itu ketika output keluar nanti itu 12 Celcius sama dengan 17. Nah, Masnya itu pengen nanti di belakangnya tuh ada kalimat Fahrenheit ini keluar juga. Nah ya, oke, nah kan ini berarti contoh saja. Berarti nanti di codingannya, right, membuka kurung tutup seperti ini. 12 ini adalah hasil dari proses atau sebuah variabel, ya kan? Saya ambil contoh misalkan C, ini adalah variabelnya Celsius, hasilnya, koma, titik 2, ini spasi, Celsius. Sama dengan, concat lagi dengan Fahrenheit, ya. Ini F, ini adalah rumus perhitungan, munculnya 17, concat lagi, Fahrenheit. Nah, mungkin begitu. Jadi ini variabel, concat-nya adalah koma, di-concat dengan string Celsius, seperti ini, di-concat lagi dengan variabel F, di-concat lagi dengan string. Maka akan muncul 12 Celsius sama dengan 17 Fahrenheit. Seperti itu. Apakah seperti itu, Mas? Ya Pak, benar Pak, seperti itu Pak maksudnya saya. Ya, jadi harus ada tambahan keterangan variabel di kata Celsiusnya sendiri Pak ya. Iya, jadi output itu bisa di-concat ya. Jadi atau istilahnya digabung. Jadi kalau di bahasa program istilah menggabung itu adalah concat. Ya, istilahnya concat seperti ini. Ya. Ini adalah penggabungan. Penggabungan bisa antar variabel dengan string atau variabel dengan variabel atau string dengan string. Nah, jadi concat itu bisa variabel dengan variabel atau yang kedua variabel dengan string, ya, istilahnya string yang ini, ya diapit tanda petik ini, itu adalah string, atau string dengan string. Ini bisa. Concat. Semua ini bisa ditaruh di output. Di write ini kan output, bisa ditaruh di output maupun inputnya. Atau di tampilan lah istilahnya. Begitu, Mas. Jadi semua tipe data bisa di-concat ya, Pak? Gimana? Semua tipe data bisa di-concat juga. Bukan semua tipe data, Mas. Jawabannya, pertanyaannya. Bukan, ya? Semua variabel bisa di-concat. Variabel itu, ya, variabel itu kan punya tipe data. Jadi tipe data ini ngikut di variabel, ya otomatis variabel ini kalau variabelnya bisa, otomatis tipe datanya juga bisa.
Kalau variabelnya tidak bisa di-concat, maka tipe datanya juga tidak bisa di-concat. Jadi tidak bisa digabung. Jadi pertanyaannya itu variabel, karena variabel tipe data itu bagian dari variabel. Jadi variabel wajib ada tipe data. Variabel tipe datanya apa? Misalkan integer atau string. String. Begitu. String ini bukan string ya, ini kayaknya kayak tipe data ya. Saya ganti saja supaya pemahamannya tidak bingung. Variabel dengan kalimat. Nah, biar tidak bingung maksud saya. Oke. Iya, Pak. Nah, ya benar, tidak apa-apa. Pertanyaannya sudah betul. Saya yang salah nulis. Akhirnya pemahamannya jadi berbeda. Oke. Nah, seperti ini. Variabel dengan kalimat atau dengan kata lebih enak kalimat karena bisa banyak kata. Jadi variabel dengan variabel, variabel dengan kalimat, kalimat dengan kalimat bisa dikontek. Di semua bahasa program. Di semua bahasa program ini adalah teknik dasarnya algoritma. Jadi yang harus kalian pahami nanti di banyak bahasa program semua variabel bisa dikonket dengan variabel. Variabel bisa dikonket dengan kalimat, kalimat bisa dikonket dengan kalimat. Seperti itu. Bagaimana? Oke, ini ada yang oke. Berarti tadi pertama itu yang banyak bertanya itu Mas Sukron ya? Mas Sukron hadir? Hadir, Pak. Oke, Mas Sukron ya. Oke, NIM-nya berapa, Mas? 0422 0015. Oke, namanya Mas Sukron. Terus terima kasih Mas. Bisa di-mute dulu. Oke, yang barusan tadi bertanya terkait dengan concat tadi, siapa? Yang variabel tadi, Pak. Saya yang Asnan, Pak. Siapa? Asnan, Pak. Asnan. Asnan. 04322 0432 0004. Oke, terima kasih. Oke, silakan yang lain. If else, Pak. Bagaimana, Mas? Untuk if else. If sama else. Oke, ya. Oke, berarti kan masuk materi utama itu nanti. Oh, ya udah, Pak. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Saya diingatkan. Oke, ya. Terus yang lain? Yang bertanya selain materi selection ini, if sudah? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Tapi di luar materi sih. Iya, tidak apa-apa. Mau mengoreksi yang itu, Pak. Uploadnya Pak Rubagus yang hari Jumat, tugas hari Jumat itu. Oke, sebentar. Tugasnya sama-sama hari Rabu. Sebentar, saya cek sekalian ya. Oke, yang hari Jumat itu kelas B algoritma. Oke, pertemuan berapa Mas? 3 ya? Iya, pertemuan 3 ya? Iya, Pak. Terus yang ditanyakan? Yang hari Jumat ini tugasnya itu sama, Pak, sama hari Rabu, sama-sama biro travel. Oh ya, enggak Soalnya apa-apa. kalau yang pertemuan hari Jumat ini harusnya tugas biro travel ini buat anak SK yang kemarin nyusul itu, Pak. Ya. Kan sudah ya, enggak apa-apa. Jadi yang merasa sudah mengumpulkan, ya sudah, enggak usah dikumpulkan lagi. Karena kan sudah ada tempatnya nih, ya. Tugas biro travel ya saya koreksi terkait dengan biro travel ini, tugas yang biro travel. Silakan dikumpulkan. Jadi untuk kita anak SI nggak usah ngumpulkan lagi, Pak, ya, biro travel yang hari Jumat ini. Tidak perlu. Kemarin kan waktu hari Jumat kan sudah saya infokan bahwa ini saya tulis karena anak SK kan tidak ikut yang hari ini. Dan begitu. Akhirnya saya menjelaskan
2 kali, ya double. Karena kan harusnya yang SK ini kan perkuliahannya harus berbeda harinya, tapi sama fakultas digabung. Ya wis gak apa-apa. Berarti enggak usah Pak ya, biarin Nggak kosong usah, gitu Pak. biarin kosong. Kan saya ambil salah satu nanti tugasnya. Yang biro travel kan sudah saya koreksi. Sudah saya masukkan. Jadi tugas biro travel itu ada di praktikum dan ada di kuliah. Silakan dipilih salah satu. Yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan di hari Jumat. Kalau memang waktunya sudah habis. Ini tanggal 18. Oh, masih panjang ya. Hari Jumat. Ya, silakan ya. Mau di-upload yang di mana? Yang di kuliah, materi atau di praktikum. Bagaimana? Siapa, makasih. Oke. Lanjut ke if else itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut ke materi utama terkait dengan if else. Oke, kalau if else saya mungkin langsung ke Lazarusnya. Share screen saya terlihat semua ya. Yang Lazarus ini juga. Terlihat Pak. Oke, terima kasih. Ya, barangkali tidak terlihat. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke program. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, use DRT. Oke, seperti ini ya. Terkait dengan if else. Oke. Jadi if else itu ada banyak macam ya. Saya ambil contoh di sini, sekalian saya tunjukkan di materi di percabangan ini. Sekarang materi kuliah yang PPT terlihat ya. Terlihat Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjut. Oke, jadi percabangan ini ya, percabangan adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuen. Bisa di-mute sebentar, Mas? Halo, yang barusan menjawab tadi? Bisa di Bukan mute? saya itu Pak. Iya, ya. Siap. Oh, bukan ya. Bentar, siapa ini? Enggak ada. Siapa ya? Siapa ya? Enggak ada ini. Semuanya sudah di mute ya. Yes, enggak apa-apa lah. Oke. Oke, saya lanjut. Jadi di percabangan, oke, saya lanjut. Percabangan adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuen. Nah, ini tadi. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi sekuen. Ya. Jadi tidak dijalankan sekuen, tidak dijalankan secara lurus dari atas ke bawah, tapi ada menyamping ke kanan, ada menyamping ke kiri. Itu namanya percabangan. Oke, dari pembahasan ini bisa dipahami. Jadi percabangan itu arah program, alur programnya itu tidak langsung dari atas langsung ke bawah dan seterusnya, tetapi ada belok ke kanan dan belok ke kiri. Kemudian baru dilanjut sampai ke bawah. Itu gampangannya. Ya. Itu kalau percabangan. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Jenis percabangan itu ada 3. Percabangan tunggal, percabangan ganda, percabangan lebih dari 2. Oke, jadi sini langsung saya berikan contoh. Ya, sebentar. Oke, saya ambil contoh di sini. Percabangan itu ada 3. Percabangan
tunggal, percabangan ganda, percabangan lebih dari 2. 2 itu ganda ya. Oke, jadi ada 3 macam percabangan. Sekarang saya contohkan percabangan tunggal. If A sama dengan 2, dan ini yang benar ya. Oke, saya tunjukkan yang benar. And if. Oh, and if-nya enggak. And if. Oke, and if-nya pakai spasi. Ya. Ini. Maka, write bilangan 2 atau angka 2. Ini atau yang lebih gampang gini ya. Kalau di Pascal, kalau menemui begin dan end titik koma, ini kalau write-nya ya, tulisan yang ada di antara if sampai dengan end if ini lebih dari 1 baris, maka gunakan begin. Kalau programnya antara if sampai dengan end if hanya 1 baris, tanpa ada titik koma, tanpa ada begin end. Nah, ini boleh, karena masih 1 baris. Kalau isinya 2 baris, misalkan, ini ada lagi, right, angka genap, misalkan. Ini tidak bisa jalan. Jadi harus ada begin dan end. Titik koma, gitu. Bisa dipahami? Ya. Begitu, karena ini masih 1 baris, maka saya tidak menggunakan begin dan end. Nah, seperti ini. Ini adalah percabangan tunggal. Oke. Sekarang percabangan ganda. Ampun. Oke. If A sama dengan 2, dan saya masih pakai 1 baris saja supaya tidak bingung ada bikin n-nya ya. Right. Angka 2. Else and if else, right, bukan angka 2. Ini adalah, ini right len aja supaya kasih ganti baris. Right len, ini right len. Oke ya, jadi ini percabangan ganda, hanya ada 2, if dan else. Ini adalah pertanyaan kondisi. Ya. Jadi setelah pertanyaan atau setelah pernyataan, maka adalah jawabannya pasti yang benar. Artinya benar itu yang sesuai dengan pernyataan. Else, jika tidak sesuai dengan pernyataan. Oke, itu yang harus dipahami dulu. Kalau menggunakan percabangan ganda, maka perhatikan if dan else. Kata kuncinya if dan else. Itu ganda. Oke. Jadi if, setelah if, pernyataan yang benar, jawaban pernyataan yang benar. Pernyataannya jika 2, nah ini kan variabel, A-nya ini adalah variabel, jika 2 sama dengan 2, berarti kan betul. Maka akan muncul right angka 2. Jika tidak, misalkan diisi 3, jika 3 sama dengan 2, berarti pernyataannya salah, maka larinya ke else. Akan muncul bukan angka 2. Oke, ini saya coba dulu terkait dengan
tunggal dan ganda. Pak mau tanya Pak. Oke, silakan. Untuk n dari if itu sendiri Pak ya, itu Ya. jadi bisa pakai n terus titik koma atau ini Pak ya, atau pakai n if gitu Pak ya? Begini, oke, terima kasih. N titik koma itu kan penutup dari begin. Ya, kalau ada begin pasti ada n. Ya, kalau if kita pakai n if. Jadi n-nya ini punyanya if. Saya ambil contoh saja kasus, apakah ini bisa dulu ya? Nanti supaya sesuai. Var a titik 2 integer. Saya coba dulu F9, apakah berhasil? Oh, mohon maaf. Lah ini. Recording is on. Oke, terima kasih. Saya coba, tapi warnanya tidak ini. Oke, kita coba saja. F9. Oh, ada malah salah ya. If, nah kalau saya ya, berarti and if-nya ini berbeda. Ini secara struktur ya, seperti ini. Yang harus kalian pahami di algoritma. If diakhiri dengan and if. Kemudian itu dasar algoritmanya. Tetapi setiap bahasa program penerapannya bisa berbeda. Gitu ya. Oke, sekarang saya perbaiki, berarti ini saya akan menggunakan, saya coba pakai begin. Oh, and if-nya ini tidak ada ya. Ini seperti ini. Ini adalah begin. Oke, ini begin. Oke, seperti ini. Itu sudah otomatis tadi ya, titik komanya sama tidak ada komanya. Di Excel ya, sorry di Excel, di Lazarus. Oke, sebentar. Warning, variable A doesn't not seem to be instalasi. Nah ini kan, bukan angka 2, bukan angka 2. Sebentar. Ya karena 0, oke, belum pernah dipakai ya di sini. Tapi di sini saya inisialisasi, right? Masukkan sebuah angka. Oke, saya sambung biarnya nanti lebih mudah. Return A. Oke, F9. Oke, saya masukkan angka 3, bukan angka 2. Artinya tidak dijalankan secara sekuen, berarti dijalankan menggunakan percabangan. Jadi setelah sebuah inputan, di prosesnya itu ada percabangan ke kiri atau ke kanan. Nah, misalkan if-nya benarnya ini adalah ke kanan, jadi dia belok ke kanan. Oh ternyata bukan, dia beloknya ke kiri. Hasilnya adalah bukan angka 2. Saya ambil contoh lagi. F9. Oke, saya masukkan angka 2. Maka angka 2. Angka 2-nya ini ada 2 kali ya, karena di sini saya ambil contoh yang percabangan tunggal dan percabangan ganda. Kalau tadi muncul cuma 1. Oke, sebentar saya jelaskan nanti. Itu kan codingannya ada. Nah, bukan angka 2 lupa. Tadi kok muncul 2 baris? Ya karena kan yang ini tidak terpenuhi. Ya kan? Jika tidak terpenuhi maka tidak dilakukan apa-apa. Maka kosong. Kemudian masuk ke contoh percabangan ganda. Nah, sampai di sini, oh ini tidak terpenuhi. Ya, yang bukannya, berarti dia masuk ke yang pernyataan benar. Maka muncul cuma 1. Kalau pas angka 2 muncul 2 kali. Angka 2, angka 2. Oke, ada yang ditanyakan? Tunggal dengan ganda. Masih tanya Pak. Ya, silakan. Yang dimaksud percabangan ganda itu berarti if dan else itu ya Pak? Betul, betul. Kanan atau kiri, salah, benar dan salah. Berarti
if itu pasti berlawanan dengan else, Pak. Betul sekali. Oke. Betul. Jadi, terima kasih. Jadi, if Makasih itu, ya, Pak. oke, terima kasih. If itu pasti pernyataannya yang benar. Else itu pernyataan yang tidak sesuai dengan hasil dari pernyataan yang tidak sesuai. Itu adalah else. Jika salah, maka masuk ke else. Kalau benar, masuk di if, setelah if. Oke, bisa dipahami pelan-pelan saja. Oke ya, saya lanjut ke percabangan dari dua. Atau istilahnya percabangan apa ya istilahnya, banyak. Oke ya, ini aja lah, percabangan lebih dari dua. Oke. Jadi contohnya if A sama dengan 2, dan mungkin akan jadi titik koma, mungkin right, dan angka 2 karena pernyataannya benar. Else if itu yang else if, nah gini. Jadi kalau ada else if harus ada pernyataan lagi. Oke ya, else if A sama dengan 3, then in N. Right, then angka 3. N-nya karena masih dalam satu if, N, ini juga N, else, right, dan bukan angka 2 dan 3. Ini contoh saja, nanti banyak kasus. Sorry, ini saya tambahkan bikin N titik koma, dia otomatis. Jadi N titik komanya itu, ini adalah satu if. If diakhiri dengan N titik koma, berarti ini satu if, satu pengkondisian, satu percabangan. Di dalam percabangan ada banyak if. Jadi kalau membuat pernyataan itu harus diperhatikan bahwa setiap masalah harus diselesaikan dalam satu pengkondisian. Jika lebih ada banyak, ya kita gunakan else if, yang terakhir adalah else. Oke, kita coba. Ada yang jalan. F9. Misalkan 3, akan masuk, bukan angka 2, kemudian yang berikutnya adalah angka 3. Oke, kita telusuri satu persatu. Oke, jadi yang bukan angka 2 ini masuk yang ganda, jadi yang 2. Kemudian angka 3 ini masuk di pengecekan if yang percabangan, lebih dari 2. Ya kan? Angka 3 itu dicek, apakah 3 sama dengan 2? Tidak, dia akan lari ke else. Tapi else-nya dikondisikan lagi. Apakah 3 sama dengan 3? Iya, dia akan mencetak, baru kemudian keluar. Jadi, kalau menggunakan if, jika sudah ketemu di atas, maka sisanya diabaikan. Dia langsung akan keluar dari if. Jadi, dia tidak mengerjakan ini. Ya. Itu adalah proses dari if.
Ambil contoh, misalkan diisi 4, ya berarti dia akan ngecek secara keseluruhan. Dicek mulai dari atas, apakah 4 sama dengan 2? Bukan. Dicek lagi ke else if. Jadi ini tidak kalau tidak cocok, ini dilewatin ya. Jadi begitu tidak cocok, tidak sesuai, maka lari ke else if. Apakah 4 sama dengan 3? Tidak cocok juga, maka lari dia ke else. Maka muncul bukan angka 2 dan 3, karena dia angka 4. Begitu? Ada yang ditanyakan? Jadi kalau saya mau open bikin lagi, otomatis buat bikin lagi sampai n bikin sampai seterusnya gitu Pak ya? Ya, betul. Diakhiri dengan n titik koma. Ya. N-nya yang di antara atau sebelum di akhir, maka N-nya N biasa. Ini kalau di Lazarus loh ya. Kalau di bahasa program lain, biasanya begini. Ya. Contoh yang di PHP ya. Nanti contoh yang paling umum, if-nya itu begini. If, bla 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 bla, kurung kurawal, else, kurung kurawal tutup, ini else if, misalkan, else if ya, ada yang sambung, ada yang dipisah, bla bla bla, ya. Ini lebih enak gini. Oke, kemudian terakhir else, kurung kurawal. Jadi penggantinya kalau di bahasa program lain ini adalah bikin, ini N. Ini bikin, ini N. Ini bikin, ini N. Oke, ini adalah struktur penulisan atau sintak yang ada di PHP. Bisa dipahami? Ya sama sebetulnya. Ya kan? Ini bikin, ini N. Ini bikin, ini N. Jadi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, begitu. Oke ya, bisa dipahami penulisan sintak bikin N. Tapi memang yang lebih baik menggunakan seperti ini kalau di Lazarus ya. Harus dibuka dan ditutup dengan N. Seperti ini. Untuk minggu ini saya tidak ngasih tugas. Ya. Istirahat dulu. Kita lanjut di hari Jumat. Ya. Mantap Pak. Oke, nanti silakan dipelajari lagi, pelajari ulang video saya. Mungkin bisa dibahas di hari Jumat. Tidak apa-apa, pelan-pelan, asalkan bisa dipahami semua. Ya. Oke, sampai dengan di sini percabangan. Pak, itu di akhir readline Iya. emang harus pakai buka kurung tutup kurung ya Pak? Saya biasanya nggak pakai Oh ya, ini kurung sih Pak, ya, tapi tetap jalan. Ya, nggak apa-apa. Ini kan saya menggunakan struktur yang benar. Jadi readline itu biasanya kurung buka dan kurung tutup biasa. Tidak apa-apa, asalkan jalan tidak ada masalah, tidak ada bedanya. Jadi di Lazarus bisa mengenali kurung buka kurung tutupnya dan tidak atau tanpa kurung buka kurung tutup. Tidak apa-apa Mas, silakan dilanjutkan, tidak masalah. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, silakan. Mungkin mau membahas yang case Pak. Oh, yang case. Oke, silakan. Case-nya, oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Yang if, tidak ada? Perkuliahannya saya lanjut dulu ya sampai jam 6, tidak apa-apa ya. Ini di sini sudah maghrib. Nanti kita selesai jam 6. Oke, bisa dipahami yang if? Ya, saya lanjut. Kalau begitu,
permintaan dari temannya terkait dengan ini saya share di chat ya, nanti bisa kalian pelajari supaya tidak ngetik lagi. Nanti kalian tinggal merubah-rubah ya, atau mau mengetik ulang kalau ingin bisa ya, kalau ingin belajar. Oke, itu ya. Oh, ini banyak pertanyaan di chat ya mungkin. Ini apa ini sebentar. Pak, saya kok udah ada suaranya ya? Oh ya. Maaf Pak, baru bergabung. Oke, silakan, tidak apa-apa Mas. Maaf Pak, kok udah ada suaranya ya? Oke, sekarang sudah ada suaranya. Mas Alvin, Red, masukkan suhu, Britland suhu, menampilkan suhu yang diinput. Britland suhu, oke, pakai kontak, oke, benar. Oke, Mas Alvin ini masukannya dari chat. Kemudian ini yang dari saya, chatnya, materi hari ini bisa dikopas saja. Kalau ingin lebih paham, silakan kalian ganti variabelnya. Oke, ya. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Nunggu adzan di sini selesai sambil kalian memahami. Oke, ya. Saya lanjut ke apa tadi? Case ya. Oke. Oke. Untuk case itu memang jarang saya gunakan, jadi saya lupa sintaknya, izinkan untuk browsing. Tidak apa-apa. Ya. Oke, case dipaskan. Tentang ya, yang penting kan algoritmanya. Kalau urusan sintak bisa kita cari di internet. Ya. Kalian paham sintaknya tapi tidak paham algoritma, ya percuma. Gitu ya. Yang lebih baik adalah paham algoritmanya pada saat kita mencari atau browsing di internet, bisa dengan cepat menemukan kasus, ya, menemukan solusi. Oke ya, seperti ini. Nah, ini saya coba, saya kopas. Nah, ini kan lebih enak, ya, lebih cepat ya. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini akan menginputkan nilai sebuah grid A sampai Z, maka akan muncul hasil sebagai berikut untuk grid. Oke, kita jalankan. Oke, silakan input grid Anda A sampai dengan E. Misal saya isi dengan C. Hasilnya kurang baik. Betul sekali di sini ya. C adalah kurang baik. Gitu ya. Ini kok tulisannya sama sebentar, saya edit dulu. Ini mestinya baik. Nah, ya. Oke, seperti ini. Saya coba lagi. Oke, saya coba lagi. Misalkan D. Memuaskan. Betul. Oke, sekarang saya lempar pertanyaan, apakah ada kekurangan dari program case ini yang saya kopas dari internet? Ada masukan? Apakah sudah benar penulisan case-nya? Ya, penulisannya sudah benar. Karena bisa jalan. Ada masukan terkait dengan case? Silakan. Kurang ininya Pak. Kurang ketika grid yang diinput itu tidak A, B, C atau sampai tidak E. Itu kondisinya ini seharusnya pakai otherwise. Oke, terima kasih Mas. Bagus sekali, itu yang jawaban yang saya inginkan. Siapa nama NIM-nya berapa? 0422 019. 019. Iya Pak. Namanya?
Alvin, Mbak. Oh, Mas Alvin. Oke, Mas Alvin. Bentar, ini saya simpan dulu biar tidak hilang. Ada di materi mengajar. Oke, nah, jadi itu sudah lihat ya, saya catat semua, saya rekam. Minggu 4 praktikum. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut. Jadi betul sekali jawaban dari Mas Alvin bahwa ini masih kurang sempurna. Ya, kalau membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah program, ya harus di apa istilahnya, di cover atau ditampung semua jawaban dari user. Jadi tadi kurang otherwise. Nah, otherwise itu kalau di percabangan namanya else. Ya. Kalau seperti ini, sorry, yang bawah kalau case ya, kalau case yang pertama ini adalah, sorry, ini adalah if. Kemudian yang kedua itu adalah else. Yang ketiga, else if. Yang ketiga, biar sama, biar enak. Ini juga else if. Kemudian berikutnya, ini supaya bisa membandingkan ya, membayangkan di if. Strukturnya sama persis dengan if. Ini juga else if. Nah, ini bercabang ini. Banyak, lebih dari 2. Ini juga else if. Nah, kalau sudah ada else if, ini sebaiknya harus, jika else if-nya lebih dari 2, maka yang terakhir harus menggunakan else. Karena untuk menampung selain yang ada di atasnya. Berarti di sini otherwise, gimana? Tidak hafal. Oke, nah seperti itu. Jadi di contoh seperti ini ada case, else. Oh, pakai else juga bisa. Seperti ini ya. Ini bisa dipahami di sini ya. Ya, atau menggunakan otherwise. Coba saya carikan contoh yang menggunakan otherwise. Oh, ini else. Atau memang else ya? Nah, ini lebih dari 2, maka gunakan begin and titik koma. Sebentar. Otherwise, seperti ini ya. Saya juga lupa. Right, dan angka. Ini adalah else. Kita coba dulu. Oh, berhasil. Ya, benar ya. Gitu ya. Oh, ini salah. Otherwise. Bentar. Is otherwise. Pascal. Oh, yang tadi, bentar. Mungkin sudah ada yang menemukan, otherwise, sintaknya. Bisa dikasih masukan ke saya. Otherwise, kok nggak ada? Oh, ini. Oh, pakai else namanya.
Nggak ada Pak kalau pakai otherwise. Kenapa? Pakai else semua. Oh iya, iya makanya. Oke, di teorinya pakai otherwise ya, tapi penerapannya menggunakan else seperti ini. Oke, saya ganti. Tapi hitam mestinya ada ini. Tidak apa-apa. Ya. Jadi ada dua cara. Else. Oke. Salah ya. Else. Ini benar ini. Oke. Case of and titik koma. Oh, sudah benar. Ya. Oke, sudah betul. Berarti tadi ya, masukan dari temannya juga, dan saya lihat di referensi di internet tidak menggunakan otherwise, tapi pakai else. Misalkan ditulis B, hasilnya bukan ring angka. Seperti itu. Nah, oke, bisa dipahami atau bisa di capture saja, di foto atau di print screen, atau nanti bisa mengulangi video ini. Itu terkait case. Oke, ada pertanyaan terkait dengan case. Silakan. Halo. Ya. Halo, halo. Ya, mau silakan. tanya. Ya, silakan Pak. Itu kalau pakai kurang dari 1, kurang dari 100 itu gimana nulis ya Pak? Kalau kurang dari 1, kurang dari... Iya. Berarti menggunakan ring ya, antara sekian sampai sekian, gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi ada temannya menanyakan, Pak, kalau itu jawabannya cuma 1, nah kalau misalkan batasan ring atau apa ya ini, angka 1 sampai 7 itu memuaskan, angka 8 sampai 10 sangat memuaskan dan sebagainya. Itu menggunakan ring. Kalau di Pascal, ringnya itu menggunakan titik-titik, titik 2 ya, titik-titik di bawah. Saya ambil contoh. Misalkan seperti ini, ya. Grade-nya atau inputannya adalah berupa angka. Sampai 10, misalkan. Tapi otomatis, ya berarti kan kalau Anda mengganti menggunakan angka, jangan menggunakan string, tapi menggunakan integer. Harus diperhatikan, jadi harus paham betul. Nah, kalau menggunakan integer, maka di sini tidak ada diapit tanda petik 2. Tadi kalau grade-nya adalah string, ya tadi string, maka diapit tanda petik 2. Kalau integer ya berarti harus angka. Nah, angkanya tadi yang ditanyakan adalah misalkan 9 sampai 10. Ini kalau menggunakan case di ring di dalam Pascal Lazarus. Memuaskan itu 7 sampai 8. Ini contoh saja. Kemudian baik 5 sampai 6. Kurang baik 3 sampai 4. Maaf, Anda tidak lolos 0 sampai 3. Selain itu bukan ring angka tetap. Misalkan minus atau ditulis 11 gitu ya. Jadi ini S, oke, S, nah seperti ini. Bisa dipahami ya. Saya coba. Nah, berhasil. Oh, sorry. Apa ini? Maaf. 0 sampai 3, double. Ya, tidak boleh double. Oke. Berarti ini 0 sampai 2. 9. Oke, berhasil. Sukses. Nah, di sini. Maka, ya, tuliskan. Mau diisi berapa? Misalkan 7. Ya, masuk memuaskan. Karena betul antara 7 sampai 8 masuk memuaskan.
Begitu Mbak, jawaban saya. Kalau menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, Tidak bisa. Di case kalau menggunakan di Pascal ya, sekali lagi itu secara logikanya betul, secara algoritmanya ya. Harus lebih besar, lebih kecil. Ini kan juga sebetulnya. Jadi algoritmanya ini adalah lebih besar sama dengan 9, kurang dari sama dengan 10. Itu algoritmanya. Penulisannya kalau di Pascal seperti ini. Nanti kalau di bahasa program lain itu berbeda. Ya, tinggal menyesuaikan. Yang harus kalian pahami tadi adalah ring antara ya, 7 sampai 8, 5 sampai 6 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau pakai 9 lebih grade-nya karena kan variabelnya sudah ada di atas. Ini sudah ditemukan. Kemudian baru diperiksa apakah dia 9 sampai 10. Gitu. Jadi berbeda. Kita menyesuaikan dengan bahasa program yang kita gunakan. Begitu Mbak. oke. Ya. Ada yang lain pertanyaannya? Apa harus pakai titik-titik ya Pak? Kalau 9 sampai 10 tuh harus ditulis 9 titik-titik 10. Betul. Iya Mas. Ini bisa diisi 100 juga boleh. Berarti selain 100 bukan ring angka. Gitu. Karena di Pascal struktur sintak bahasanya, bahasa programnya ya ringnya itu menggunakan titik-titik. Nanti beda bahasa program beda. Titiknya berarti harus 2 ya Pak? Iya, wajib 2. Minimal apa wajib? Wajib. Harus 2. Wajib 2, harus 2. Gitu ya. Jadi ringnya itu cukup sederhana, menuliskan sintaknya seperti ini kalau di Pascal. Kalau di bahasa program lain nanti berbeda ya, tinggal kalian cari case PHP, case ring misalkan. Tinggal kata kuncinya saja kalian cari. Yang penting memahaminya adalah ring atau antara atau lebih besar lebih kecil. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Tidak ada tugas untuk materi hari ini ya. Kita lanjut nanti pembahasan di tugas berikutnya mungkin kalau ada yang tanyakan di hari Jumat. Jadi ada yang tanya? Oke, jadi gini, sekarang tugasnya itu saya alihkan semua di hari Jumat supaya yang kelas SK, yang prodi SK bisa mengikuti juga supaya tidak bingung. Saya kemarin juga lupa ternyata ada SK, sedangkan SK tidak ada praktikumnya. Mengikuti cuma hanya sekali. Lupa apa ini kemarin tidak dijelaskan. Waduh, saya juga bingung kemarin. Baru tahu, wah iya. Ternyata tidak ada praktikumnya yang SK. Jadi untuk tugas mulai sekarang saya alihkan di hari Jumat. Oke? Sudah? Tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Insya Allah sudah Pak. Oke, ya. Itu di bawah Bigen itu CLR, SCR itu apa Pak ya? Aku kok bingung sampai sekarang. Clear screen, membersihkan di layar. Ya, terima kasih. Ya, detail sekali Masnya. Ini karena hasil Kompas ya. Jadi saya tidak tahu. Oke, CLR, SCR ini adalah clear screen, membersihkan layar. Jadi pada saat pertama kali dijalankan, layarnya dibersihkan. Oke, begitu Mas. Oke ya, makanya jadi use CR, ya silakan. Mengenai Otherwise, halo, putus-putus. Halo, iya Mas, silakan. Dilanjut pertanyaannya. Oh, enggak jadi. Oke, saya lanjutkan hal gitu. Jadi gini. Kemit Pak. Oke. Silakan. Enggak apa-apa. Untuk yang otherwise tadi Pak. Gimana? Sebenarnya itu bisa. Cuma kenapa tidak bisa? Karena waktu Bapak ngetik otherwise itu ada titik 2-nya Pak setelah otherwise. Jadi otherwise titik 2 word line gitu. Sebenarnya nggak perlu titik 2.
Oke, terima kasih koreksinya. Nah, kalau mengkoreksi saya akan saya catat. Namanya siapa? Bagus sekali, Pak. Oke, terima kasih. Ya, gitu ya. 04 apa Mas? 22 22 00 00 60 60. Bagus. Siapa? Gali. Galih. Wah, lupa Mas Bagus. Sorry. Sip. Oke. Oke, terima kasih Mas Bagus. Oke, sekarang saya coba menggunakan otherwise, gitu ya. Apakah benar? Wah, kudu wis kadung tak catet. Iya, keliru ya Kak Sido, tak hapus. Oke, terima kasih Mas Bagus. Ya, sorry, sudah masih ada yang jalan. Oke, F9. Oh, benar, berhasil. Ini tadi saya tulis, silakan input sampai 10 ya, berarti 11. Bukan ring angka. Oke, terima kasih Mas, bagus sekali. Berarti terbukti masukannya dan saya sudah dikoreksi, ini yang saya inginkan. Jadi kalau saya salah ya mohon dimaafkan. Bisa dikoreksi, jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan, sama-sama belajar, saling mengkoreksi. Oke, terima kasih Mas, bagus sekali. Oke ya. Jadi pakai otherwise bisa, pakai else bisa, itu kesimpulannya kalau begitu ya. Jadi tanpa ada titik 2. Jadi else-nya juga tanpa ada titik 2. Ada lain lagi? Oke, clear screen ini tadi ya, saya jelaskan sebentar. Clear screen ini biasanya kalau kita pakai pada saat kita mau sudah masuk materi looping, sudah masuk materi pengulangan. Clear screen ini wajib kita kasih, karena ini untuk membersihkan di layar. Nah, untuk membersihkan di layar ini menggunakan use CRT. Nah, ya. Jadi use CRT ini clear screen ini hanya bisa dipanggil kalau sudah memanggil atau menggunakan library bawaan yang dari Pascal namanya CRT. Tapi ya kita coba dulu ya, apa saya benar ya, mohon maaf kalau salah. Oke, sekarang saya hapus use CRT-nya, apakah bisa jalan clear screen-nya? Jadi nanti use CRT itu ada fungsi-fungsi yang tidak jalan kalau kita panggil ya. Kita coba. Oh, masih tetap jalan. Oh, tidak jalan. Bisa dipahami? Halo? Ya? Bisa dipahami? Jadi kalau tanpa Bisa, Pak. Jadi kalau tanpa use CRT maka clear screen-nya itu tidak jalan. Jadi oke, benar sekali tadi pertanyaannya, masukannya. Oke, F9 clear screen, jadi membersihkan layar. Clear screen itu fungsi untuk membersihkan layar. Tapi kan pertama kali Pak, pasti bersih. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Jadi clear screen ini nanti baru kita ada efeknya, baru ada rasanya ketika kita masuk materi pengulangan. Jadi setelah if, nanti kita masuk pengulangan. Setelah pengulangan, kita masuk ke array, setelah itu record. Oke, bisa dipahami? Nanti bisa memutar lagi videonya, ini saya rekam, kemudian saya upload di sini. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri pertemuan minggu hari ini. Terima kasih. Tanya, oh iya, silakan. Nah, gitu. Yang hari Rabu sama Jumat itu sama ya? Kalau sama dipilih salah satu. Yang apa? Yang mana? Yang bus-bus itu. Oh ya, dipilih salah satu saja. Di-upload di salah satu. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan karena SK kemarin yang hari Rabunya itu tidak ikut, maka saya menjelaskan lagi. Akhirnya kayaknya double ya. Padahal tugas yang hari Jumat itu untuk mahasiswa SK. Gitu ya. Terus tuh yang di Elinanya nggak ke teknis. Apanya? Yang di Elinanya. Di Elinanya kenapa? Kan saya buka. Oh, nggak usah disubmit, nggak usah dikirim. Ini tuh. Mana tadi? Oke, ini kan mungkin yang menurut kami itu Pak, kalau di Elina belum 100% itu kita tuh kayak gimana, ada yang kurang gitu Pak.
Oh, enggak. Jadi nggak ke submit ya otomatis nggak 100%. Oh, kalau nggak ke submit, ya pasti kan. Tapi kan bisa dicentang ya, kalau punya saya ya. Jadi, Kalau tugas nggak bisa dicentang, kecuali kita udah ngumpulin, Pak. loh, nah ya Mas, kan harus dikumpulin. Kan harus dikumpulin dulu. Oh, yang ini ya, yang praktikum itu ya, yang hari Jumatnya itu ya. Kan nggak mengumpulkan. Iya, betul, Pak. Oke, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, saya maklumi. Enggak ada masalah. Oke. Gitu ya, Mas. Nanti saya upload di sini video. Silakan. Halo, kurang jelas? Halo. Ya, sudah jelas, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Terima kasih karena sudah malam juga ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang jelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau belum jelas bisa diulangi. Nanti video rekaman ini kan saya upload di pertemuan keempat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tubagus. Sama-sama. Izin live. Waalaikumsalam.